Sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Kala ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut dibebatnya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut dibebatnya hingga pulih kembali. Tuhan seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Kala ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut dibebatnya hingga pulih kembali. Tuhan
mencela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Oh, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, tidak terasa sudah 2 kali hari Minggu kita nggak ketemu, dan kita hanya bisa mendengar firman Tuhan melalui rekaman. Dan hari ini tidak terasa sudah memasuki minggu pertama di bulan April, tepatnya tanggal 5 April. Nah Bapak Ibu Tuhan, kalau menurut kalender gerejawi, maka tanggal 5 April ini kita sebut dengan nama Minggu Palem, di mana saudara kita dari Roma Katolik mereka datang ibadah dan mereka pasti membawa daun palem. Nah berkaitan dengan hal ini saya akan membacakan firman Tuhan dari Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas ini mengenai Dia, bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang pada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Minggu Palem yang tadi saya katakan ini berbicara tentang sesuatu yang Tuhan Yesus telah lakukan semasa ketika Dia berada dalam dunia ini. Daun palem adalah sesuatu yang dibawa untuk merayakan hari raya Pondok Daud untuk dapat digunakan di Bait Allah. Dalam perayaan Pondok Daud, Kur Bait Allah akan menyanyikan Mazmur 113 sampai 118 setiap pagi. Dan ketika mereka tiba pada Mazmur 118 ayat 25 mengatakan, "Hosana," maka semua laki-laki, muda dan dewasa di Bait Allah melambai-lambaikan lulap, yaitu melati yang diikatkan dengan daun palem, sambil menyerukan, "Hosana, Hosana, Hosana," sampai 3 kali. Tindakan ini merupakan sebuah ekspresi dari sukacita atau kemenangan. Nah, jemaat dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari cerita di mana Yesus dielulukan ketika hendak memasuki Yerusalem. Yang pertama, yaitu kata Hosana. Ketika Yesus masuk Yerusalem, maka orang banyak menyerukan Hosana. Hosana memiliki arti tolonglah dan selamatkanlah kami sekarang. Kata ini sangat dekat artinya dengan konteks Mazmur 118 ayat 25 yang mengatakan, "Tuhan, selamatkanlah kami. Tuhan, berikanlah kemujuran kepada kami." Hosana adalah sebuah gambaran dari pengharapan akan keselamatan yang akan Yesus kerjakan bagi manusia melalui kematiannya di atas kayu salib. Nah, peristiwa ini mengingatkan kita bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang dapat menyelamatkan hidup kita. Nah, situasi konteks seperti sekarang ini, di mana dunia sedang dilanda dengan yang namanya ketakutan, kecemasan, dan kita bersyukur
kita masih punya Yesus yang bisa menolong kita, yang bisa menyelamatkan hidup kita dari keadaan masalah yang sedang terjadi melanda dunia ini. Bapak Ibu, sekali lagi kita percaya dan kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang dapat menolong dan menyelamatkan hidup kita. Sehingga kita bisa berkata, Hosana, Tuhan tolonglah kami, selamatkanlah kami dari keadaan masalah yang sedang kami hadapi. Dan kita percaya Bapak Ibu Tuhan, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyelamatkan kita, Tuhan akan memberi kita jalan keluar di tengah-tengah keadaan, situasi, kondisi yang sedang kita alami hari-hari ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Tuhan, yang kedua yaitu keledai. Yesus menggunakan keledai merupakan penggenapan dari nubuatan yang terdapat dalam Zakaria 9 ayat 9. Bapak Ibu saya bacakan sebentar Zakaria 9 ayat yang ke-9. Di sini ada sesuatu yang menarik ya dari kitab Zakaria, yaitu pasal 9 ayat 9. Dikatakan sebagai berikut, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Bapak Ibu Tuhan, Yesus menggunakan keledai merupakan penggenapan dari nubuatan yang terdapat dalam Zakaria 9 ayat 9. Hal ini memberikan arti bahwa semua yang ditulis tentang Yesus pasti digenapi. Bapak Ibu, kita lihat semua yang berbicara tentang Yesus di Alkitab sudah digenapi. Itulah sebabnya Alkitab bukanlah sebuah cerita atau buku biasa, tapi yang tertulis di dalam Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Apa yang Allah firmankan pasti digenapi. Nah, untuk itu terkait dengan situasi kondisi seperti sekarang ini, Bapak Ibu, kita percaya apa yang Tuhan telah janjikan, yaitu yang ada di Alkitab, itu pasti digenapi. Meskipun saat ini kondisinya tidak baik, meskipun saat ini kondisinya sangat tidak menyenangkan, meskipun kondisi saat ini sepertinya banyak hal yang membuat kita bisa putus asa dan kecewa, tapi percayalah Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang tadi saya katakan, apa yang Yesus telah ajarkan, apa yang Yesus telah firmankan, itu semua digenapi. Dan kita percaya firman-Nya pun semuanya yang ditulis itu bisa digenapi buat kita orang yang percaya kepadanya. Yang penting Bapak Ibu tetap percaya penggenapan janji Allah buat hidup kita. Meskipun sekali kita menghadapi situasi yang buruk, meskipun itu kelihatannya mustahil, tidak mungkin, tapi kita percaya apa yang sudah dijanjikan oleh firman-Nya itu pasti dapat digenapi buat kita orang yang percaya kepadanya. Di sini dibutuhkan kepercayaan kita. Di sini dibutuhkan iman percaya kita kepada Dia, bahwa apa yang difirmankan itu digenapi buat kita, asal kita percaya dan mengimani sepenuhnya itu dalam hidup kita. Nah, kemudian Bapak Tuhan, keledai juga berbicara tentang bukan hanya menggenapi nubuatan, tapi juga menggambarkan kelemah lembutan dan pendamaian. Ya, kita bersyukur Yesus kita, dia lahir ke dunia sebagai Raja Damai. Ya, dia sebagai korban pendamaian. Dan kita percaya Bapak Ibu Tuhan, dalam situasi seperti sekarang ini kita masih punya Raja Damai yang bisa memberikan kita kedamaian, yang bisa memberikan kita kemampuan, kekuatan. Kenapa? Karena Dia adalah Raja Damai yang sesungguhnya. Saya percaya Bapak Ibu, selama hidup kita berdamai dengan Allah, pasti Raja Damai itu akan ada, menguasai, memimpin kehidupan kita setiap hari. Karena Dia adalah Raja Damai, memberikan kedamaian. Meskipun saat ini situasinya tidak damai, tapi kita percaya Tuhan Yesus bisa memberikan kedamaian yang sesungguhnya atas hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, itu tentang orang banyak. Ya, pada peristiwa datang orang banyak menyambut Yesus. Orang banyak ini terbagi dengan dua kelompok. Yang pertama, orang banyak yang menyambut Yesus dengan gembira. Nah, Bapak Ibu Tuhan, hal ini adalah memberikan gambaran dari hati yang terbuka dan mau menerima Yesus yang berkuasa. Bapak Ibu Tuhan, janganlah kita
menjadi orang yang memiliki hati yang tidak mau terbuka untuk Yesus. Bapak Ibu Tuhan, ini kesempatan kita terus untuk membuka hati untuk Tuhan Yesus, ya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya itu saja, tapi juga menerima Dia sebagai penolong hidup kita yang dapat menolong dan menyelamatkan hidup kita. Dan Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Mari kita buka hati kita untuk mau menerima Dia sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Izinkan Dia bekerja dalam hidup kita. Meskipun di tengah-tengah keadaan yang susah dan sulit apapun, kita percaya kalau kita mengizinkan Tuhan bekerja, mengizinkan Tuhan yang berkuasa itu melakukan dalam hidup kita, saya percaya Tuhan bisa membuat yang tidak ada jadi ada. Amin. Kemudian yaitu yang kedua, orang-orang Farisi. Mereka tidak senang dengan Yesus karena Yesus melakukan banyak mujizat dan orang banyak beralih kepada Yesus. Hal ini adalah gambaran dari hati yang menolak Yesus. Sikap hati yang keras, sikap hati yang tertutup pada keselamatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, janganlah kita memiliki sikap hati yang keras terhadap firman Allah. Biar kita membuka pintu. Karena semakin kita mengeraskan hati, semakin kita nggak bisa melihat pertolongan Tuhan. Semakin kita mengeraskan hati, kita nggak bisa melihat bagaimana mujizat Allah bekerja atas hidup kita. Untuk itu jangan keraskan hati. Semakin kita mengeraskan hati, nanti Tuhan pasti akan pukul kita lebih keras lagi. Lebih baik kita melembutkan hati kita. Izinkan Tuhan yang sekali lagi bekerja di dalam hidup kita. Dan kalau kita membuka hati kita, melembutkan hati kita, kita percaya Bapak Ibu Tuhan, Tuhan yang sanggup akan bekerja dengan caranya yang luar biasa. Jangan keraskan hati. Biarlah kita mau terima firman Allah ini dengan hati yang lembut, hati yang percaya, hati yang beriman. Akhir kata, Bapak Ibu Tuhan, mari kita terus ya memiliki hati yang selalu berharap hanya kepada Dia. Kalau kita berharap sama manusia, kita bisa kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan gak pernah mengecewakan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba selesai berbicara, Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk jadi pelaku firman-Mu. Tuhan, hamba berdoa berkati seluruh jemaat GB Geraha Pena di mana mereka berada. Tolong hidup mereka saat ini Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan. Rumah tangga mereka Tuhan berkati. Lindungi mereka dari yang jahat. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus. Sehingga mereka aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan tolong seluruh jemaat Geraha Pena di mana mereka berada. Tolong mereka saat ini. Tuhan Yesus, hamba menyerahkan hidup mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena mereka adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan, arahkan hatimu. Sekarang terimalah berkat dari Bapa kita di surga. Kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.